Assalamualaikum, selamat malam teman-teman Indonesia Fotografi Family. Alhamdulillah sekarang Alhamdulillah kita bisa bertatap muka ya di live ini kali ini. Kita live ketiga ya Om ya, Om Ardian. Ini untuk live namanya. Pembahasannya tentang landscape, yang kedua tentang food fotografi, dan sekarang kita ada lagi bedah foto makro bersama Muhammad Ihsan dan Teh Astrid ya. Dan di sini alhamdulillah udah banyak juga nih teman-teman. Selamat malam semuanya teman-teman Indonesia Fotografi. Iya. Halo, udah ada malam. Om Purnomo Hadi. Ya. Ada Nama aku di situ ke Era Rian ya. Rian. Itu Mbak Erna itu. Oh, Mbak Erna. Ya. Nah. Sama anaknya ya, Mbak? Enggak, itu akun pertama sebenarnya. Oh iya. Iya. Bisa di rename kok, Mbak? Itulah. Makanya kalau muncul itu. Iya. Nggak bisa diganti namanya dari tombol situ tuh. Ada Ntar aku ganti jadi Udin. Jangan Udin. Ujang. Ujang aja, Ujang. Asep. Mangga dilajang untuk hostnya. Baik, silakan. Ini untuk ngobrol nih dulu nih. Maaf, untuk yang tidak berbicara bisa di-mute dulu mikrofonnya. Nanti kalau sesi tanya jawab baru dibuka mikrofonnya, di-unmute. Ada tombol mute di kiri bawah. Oke, siap. Ya. Apa? Ayo. Mangga ke hostnya, dilanjut lagi. Langsung aja ya Om ke ini Ya. aja ke biografi untuk Om Ihsan ya. Teman-teman. Ini untuk Om Ihsan itu adalah seorang penggiat fotografi makro ya, dengan menggunakan smartphone sejak tahun 2017 ya Om ya. Iya, betul. Lama banget. Dan foto-fotonya juga udah banyak apresiasi ya Om ya dari grup fotografi. Dan untuk sekarang ini Om Ihsan itu udah jadi admin grup ya Om ya? Iya, jadi aktif di salah satu grup makro terdahsyat. Terdahsyat. Sekarang lagi ini juga ya Om ya, yang sekarang ditekuni di bidang ekstrim makro fotografi. Di bidang ekstrim, betul. Iya. Gitu. Apalagi ya Om ya? Yang sekarang ditekuni Om? Apa ya? Paling ya bantu-bantu aja buat yang masih baru pengen belajar, terutama di genre ekstrim ya. Saya juga bikin alat gitu, karena awalnya main ekstrim kan memang pengembangan dari saya sendiri aja. Awalnya cuma mimpi sih sebenarnya. Gitu, ngelihat postingan teman-teman yang udah lebih dulu main makro, yang pakai kamera DSLR gitu. Jadi cuman awal itu 2 tahun lalu cuma mimpi aja, kapan ya kira-kira handphone bisa mengekori lah hasil ekstrim dari kamera DSLR gitu. Akhirnya dengan ya coba sana sini, riset segala macam, akhirnya alhamdulillah sudah ada hasil lah ibaratnya. Ya, hebat ya Om. Bisa jadi trendsetter kalau di bidang ini mah. Sama ya, Teh Astrid juga ini pecinta smartphone makro fotografi juga ya. Udah kurang lebih 8 bulan ya Teh ya.
Iya, baru banget. Baru lagi seneng-senengnya. Ya lumayan lah. Udah 8 bulan, udah lama. Yang sekarang juga sama ya Teh ya. Lagi menebar semangat untuk teman-teman yang baru terjun ke bidang ini ya Teh ya, makrofotografi. Ya, untuk yang belajar, yang baru mau pengen tahu apa itu, makrofotografi, apalagi pakai HP itu gimana sih? Ya, sama semangatin deh teman-teman yang lain biar lebih semangat lagi untuk mengembangkan makrofotografi dengan partner. Ya Om, kita lanjut aja mungkin ya untuk ke pembahasan mungkin. Gimana? Baik, ini untuk selanjutnya. Ya, kita membahas apa itu makrofotografi. Boleh nih Teh Astrid atau Lisan dulu ini yang mau ngejelasin, boleh? Fotografi. Ini menggunakan handphone ya, Teh Astrid? Ya, fotografinya. Ya, baiklah kita masuk ke untuk awalnya ya kita masuk ke apa itu smartphone makrofotografi. Ya, bisa dijelaskan? Apa sih sebenarnya makrofotografi itu dulu mungkin ya? Iya. Fotografi makro adalah apa? Ya, sebenarnya makrofotografi ya sebenarnya sama aja dengan makro-makro yang udah dieksplor dulu dengan kamera-kamera yang lebih canggih ya. Apa itu makrofotografi ya? Makrofotografi itu foto yang diambil dengan jarak yang sangat dekat gitu untuk mendapatkan detail yang tinggi, yang baik. Apa aja alat bantu yang dibutuhkan untuk phone makrofotografi, yaitu yang pertama yang harus kita punya lensa gitu, atau lebih dikenalnya di Indonesia itu ya lensbong. Dan dalam hal ini para pecinta makro di Indonesia cukup bangga ya, karena yang saya tahu lensbong itu murni buatan dari orang-orang kita, orang-orang Indonesia, terutama penggiat dari Bandung ya, yang awalnya coba bikin lensa-lensa bagus yang bisa dipakai dengan compare dengan handphone gitu, yang bisa ngasilin foto-foto bagus gitu. Selain lensa mungkin ada lighting gitu. Lighting itu bisa berupa aja, mau yang dari tanpa budget atau juga dengan harga sampai 500 ribuan sudah ada sekarang gitu. Kalau misalkan dibutuhkan ya silahkan dicari. Kalau memang tidak membutuhkan lighting ya suka-suka aja gitu, karena semua tergantung kesukaan kita masing-masing. Mau ngambil foto yang benar-benar sempurna ya silahkan pakai. Kalau memang senang dengan foto-foto yang kualitasnya natural dengan lighting seadanya ya nggak apa-apa gitu. Jadi untuk lighting itu tidak diwajibkan gitu. Iya. Jadi gimana fashion kitanya aja ya gitu Om ya? Iya betul, gimana fashion yang mau kita tampilin gitu. Dan ada juga alat bantu yang murah meriah lah ibaratnya. Kita bisa cukup pakai reflektor aja. Reflektor itu dari apa? Misalkan dari bahan-bahan bekas yang sederhana lah, misalkan dari bungkus tiki lah yang ada warnanya silver atau seperti kaca ya, itu tinggal ditempel di kardus. Di saat kita mengambil foto itu kita pegang aja di bawahnya, karena lighting natural itu biasanya kebanyakan dari atas ya, jadi di bagian bawahnya itu cenderung shadow kalau kita buat foto makro gitu. Ya, jadi saya tambahkan di sini bahwa makrofotografi itu adalah di mana kita belajar memotret zoom itu perkumpulan apa yang benda-benda kecil ya, seperti serangga, ada insek serangga, lalu ada juga tumbuh-tumbuhan yang kecil-kecil ya, lalu kita bisa juga memotret benda mati misalnya kayak biji kopi, ada bubble, terus ada kita
mainan air mereka sembun, terus ada set yang bisa kita buat dari banyak gitu. Jadi pada intinya adalah memotret sesuatu yang kecil gitu supaya terlihat lebih detail dan lebih besar. Lalu di situ dibutuhkan pencahayaan. Pencahayaan itu ada dua macam, pencahayaan natural ya dari sinar matahari dan juga alat artificial lighting ya. Itu alat tambahannya seperti yang tadi disebutkan, banyak ya, lampu. Bisa lampu apa aja yang kita punya di rumah ya. Tapi untuk kalau kita mau lebih, jadi kalau menurut pengalaman saya nih yang selama ini saya belajar itu, kenapa saya perlu lighting walaupun itu ada di pencahayaan matahari yang cukup. Itu kenapa? Karena akan membantu mengangkat detailnya gitu. Detailnya akan lebih terlihat gitu. Bisa lebih fokus itu ya, Teh ya. Kita kebetulan ada contoh-contoh lightingnya, apa lampunya, Om kasih lihat. Seperti ini adalah contoh lampu alat bantu pencahayaan. Ya, lightingnya seperti ini. Lalu, nah ini ada ini, jadi bisa kita mengarahkan mau kemana gitu. Misalnya objeknya ada di depan kita, di sini, lalu kita mau arahin mana. Nah, seperti yang tadi dibahas sama Om Ihsan, kan biasa kalau kurang cahaya itu, misalnya di bagian detail matanya atau di badan mana itu akan ada shadow hitam-hitam. Nah, untuk mengurangi shadow itu kita arahkan. Ya, itulah yang harus dipelajari dari mana kita mengarahkan cahaya itu. Nah, itu biasanya Teh Astrid, kalau hewan nih ya, misalnya hewan kecil, misalnya seperti lalat atau capung kayak gitu ya Teh Astrid, itu gimana nih kalau lightingnya, kayak gimana? Oh, kalau perlu lighting atau yang enggak? mudah ya, karena saya pemula ya, ini menurut pengalaman saya aja loh. Yeah. Jadi, yang diajarin sama guru-guru saya ini ada dua, kebetulan guru-guru saya ada dua di sini. Ya, jadi misalnya objeknya ada di depan kita, lalu kita lihat objeknya ya, misalnya ada capung nih, capung itu lucu banget main di foto. Nah, lalu kita, oh iya kita belum kasih tahu juga ya ini, misalnya seperti ini, kita punya smartphone ya, mau kita pakai untuk foto, terus ada alatnya seperti ini, alat-alat bantu untuk menghasilkan foto makro itu, nah kita tempelin di sini nih. Itu yang dinamakan lens bong itu ya, Iya, ya? lens bong. Ya, nanti kita jelaskan apa itu lens bong. Jadi saya cuma mau ngasih lihat ini loh caranya. Gear-nya apa sih yang dipakai? Ada yang khusus atau tidak? Gimana? Ya. Kita pakai apa aja. Kalau saya kebetulan waktu itu beli HP-nya HP buat selfie. Jadi saya coba-coba dan ya memang agak susah gitu, agak kurang natural, tapi ya saya paksain aja gitu. Dan ternyata ya lumayan bisa ya. Jadi kita pakai nggak usah yang cari-cari yang lain ya, yang apa yang kita punya aja dulu gitu. Nah ini tempelkan seperti ini, lalu nanti ada pencahayaannya. Nah, bagaimana tadi cara ngarahin cahayanya? Misalnya kita lihat objeknya ada di depan kita capung ya, lalu kita deketin pelan-pelan gitu. Terus kan biasanya kalau insect itu ya yang ada di pohon-pohon atau di antara daun-daunan gitu. Nah, kita gelapnya itu sebelah mana gitu Pak. Saya biasanya posisi cahayanya tuh saya seperti ini ya, dari kiri dan kanan, dari arah kiri dan kanan lalu mengarah ke kanan kiri insect tersebut. Sambil dilihat di kameranya ini kira-kira yang gelap tuh sebelah mana. Memang agak butuh waktu untuk awal-awal, mungkin asal ketemu jepret-jepret aja gitu. Nah, nggak apa-apa, nanti akan kita lihat lagi itu kira-kira hasil foto kita tuh kekurangannya di mana gitu. Gelapnya di mana, terangnya di mana. Jadi untuk supaya menghasilkan yang lebih sempurna itu cahayanya dari arah mana gitu. Perlu dipelajari. Jadi kenapa kita membutuhkan banyak waktu untuk mempelajari seperti itu, mempelajari arah cahaya itu ya seperti itu gitu. Karena kita
harus tahu dari arah mana. Dan kesulitannya lagi kan kalau insek alam bebas itu kan dia nggak yang dideketin diem ya. Iya, Terbang nah sana itu. ke sini gitu. Nah, jadi kalau untuk saran saya sih lebih mudah kalau kita belajar dengan Lambda kecil aja dulu gitu di rumah supaya kita bisa tahu apa yang mau kita tahu tuh bisa gitu. Kalau langsung ke insek kan agak susah, tapi ya sambil berjalan bisa kok lama-lama. Mbak Astrid, ini ada tips dan trik nggak seperti harus bisa berbaur dengan alam kayak gitu, Mbak Astrid? Itu betul nggak? Kayak jangan menggunakan wewangian, kalau Mendekati serangga gitu. kayak gitu, itu pengaruh banget nggak? Ya, benar. Terus terang saya sampai saat ini masih kesulitan ya. Kebanyakan kalau dideketin kabur serangganya. Om, tolong dijelasin. Iya sih, sebaiknya sih kalau di saat kita lagi mau nyemak ya istilahnya, ya jangan pakai wewangian ya, karena insek itu kan sangat sensitif ya dengan bau-bau yang aneh gitu, karena biasa dia tidur di alam gitu. Sebaiknya sih hindari yang kayak gitu. Atau apa obat Pokoknya nyamuk ya? Lotion apa? Termasuk lotion nyamuk juga itu sama. Oh Itu iya. nggak disukai sama insek. Ya, oke. Lanjut lagi aja ya, Mbak. Ya. Iya. Mbak lanjut lagi ini untuk pembahasannya tentang apa lagi nih? Lensa ya, lensbong. Lensbong itu apa sih sebenarnya, Mbak Astrid? Obisan, boleh dijelasin? Ya, lensbong adalah apa ya? Sebenarnya alat bantu, gitu, alat bantu untuk mikrofon fotografi gitu. Dari mana sih lensbong sebenarnya? Lensbong itu dibuat dari lensa-lensa kamera-kamera bekas gitu, misalkan kamera pocket zaman dulu, DSLR, camcorder zaman dulu tuh, atau lensa-lensa apa broadcast yang kemarin sempat keluar lumayan banyak gitu ya. Dan ini murni buat orang-orang kita dari Indonesia gitu. Seperti itu ya. Jadi lensbong itu kepanjangan dari apa coba Om? Lensbong itu lensa bongkaran. Gitu. Yang tadi saya bilang dari ya? bekas kamera bekas dirakit supaya bisa dijadiin lensa makro. Jadi dinamakan lensbong ya Om ya, biar lebih lensbong. Mudah diingat mungkin ya. Mudah diingat. Katanya dari lensa bongkaran. Jadi itu kayak semacam recycle ya dari kamera-kamera tua, kamera-kamera yang lalu dibongkar dan dibuat lensa tambahan untuk makro. Tapi selain itu juga ada sih yang pabrikan ya. Ya macam lah ya. Cuman kalau untuk ini lebih banyak ya dari lensa bongkaran gitu. Lensanya apa aja tuh Om? Nggak dijelaskan. Oh ya, banyak sih jenis lensa. Jadi tergantung apa sih kalau kita mau pilih lensa itu sebenarnya mau pakai lensa itu tergantung dari apa ya? Kalau dari besaran atau gimana? Ya, yang pertama ya tergantung kebutuhan. Lensa ini banyak jenisnya ya, dari yang harga murah meriah, dari yang sampai jutaan itu pun ada. Tapi kalau untuk pemula saya saranin nggak perlu lah beli yang mahal-mahal, cukup seadanya aja gitu. Seandainya ada yang punya dana yang murah meriah, cukup beli yang lensa yang murah meriah. Yang penting pahami dulu karakter lensanya gitu. Misalkan contohnya ini salah satu lensa murah yang kemarin banyak beredar di kita gitu. Ini harganya cuman sekitar 70.000 sampai 150.000-an lah yang kayak gini. Gitu. Jadi dengan lensa ini pun sudah bisa kita buat belajar makro gitu. Itu kan ada ukuran-ukuran. Ini dari lensa kamera zoom yang sudah dirakit jadi lensbong. Gitu. Tapi bahannya udah langka banget ini yang sekarang.
Untuk ukurannya bagusnya kalau Iya, ukurannya banyak, macam-macam. Begitu juga lensa-lensa itu dipakai untuk menyesuaikan objek yang kita punya, yang ada gitu loh, yang kita mau kita foto. Misalkan objeknya besarannya cuma 1 sampai 2 cm, ya berarti kita cukup pakai lensa yang kecil aja. Jangan dengan lensa gede dengan zoom yang terlalu tinggi. Karena efek dari zoom yang terlalu tinggi nanti kan bikin fotonya pecah ya, karena zoom yang ada di handphone itu umumnya masih digital zoom gitu. Jadi kalau kita zoom terlalu tinggi, resolusi dari foto tersebut akan berkurang gitu. Beda dengan DSLR ya, yang optikal. Mau kita zoom seberapa pun tetap hasilnya tetap penuh gitu. Itu kira-kira zoomnya yang ideal tuh berapa kali zoom? Oke, untuk standar lens-lens yang ada ya rata-rata zoomnya di antara 1.3 sampai 1.8 lah umum gitu. Ya pokoknya kisaran di bawah 2 lah. Kadang kalau di bawah 2, di atas 2 ya efeknya juga banyak. Satu resolusinya jadi berkurang, fotonya juga bisa pecah nantinya. Terus shaking di saat kita mengambil gambar itu akan semakin tinggi. Gitu. Jadi agak lebih sulit kalau zoomnya semakin tinggi itu pengambilan gambarnya sulit gitu karena shakingnya sangat tinggi ya. Efeknya ya itu gampang blur, gampang goyang-goyang lah, pokoknya hasil fotonya kurang enak dilihat. Gitu ya. Saya tambahkan ya di lensa itu kita ada 4 macam lensa tergantung dari kebutuhan kita. Sebesar apa objek yang akan kita foto. Itu pertama ada lensa ukuran 25 mm. Iya. Jelasin. Kayak apa sih lensa 25 mm? Itu untuk besaran objek seperti apa? Misalnya contohnya insek apa ya? Toxophora ya? Ya, misalkan Toxophora atau kita mau foto-foto di 1 ekor ya, misalkan yang ukuran inseknya cuma 1 cm, 2 cm, ya cukup pakai lensa-lensa yang kecil aja gitu. Karena kan intinya dari makro fotografi itu pembesarannya ya 1:1 perbandingannya. Jadi kalau seandainya inseknya panjang 1 cm ya kalau bisa di saat kita foto itu jangan kurang dari 1 cm di cakupan frame ya. Cakupan frame yang gitu ya. Untuk yang 25 mm, lalu ada lagi yang ukuran 35 sampai 45 mm. Cakupan objeknya berapa kira-kira? Objek berapa cm? Dan untuk lensa Untuk lensa 35 cm. ini disebutnya sebenarnya kalau buat pemain makro di Indonesia ini termasuk lensa legend ya. Ini mungkin bisa dilihat gambar saya bikin. Ini salah satu lensa legend yang paling banyak disukai sama pemain makro di Indonesia. Karena lensa ini punya kualitas yang lumayan bagus ya buat kamera lensa-lensa yang murah meriah. Kurang lebih sih cakupan frame-nya untuk lensa ini sekitar 4 sampai 5 cm lah. Jadi kalau kita buat motret objek yang besarannya kira-kira 3 cm cukup dengan lensa-lensa ini. Dengan lensa pro zoom. Ya, itu namanya kenapa namanya lensa prosumer apa namanya? Prosumer. Prosumer. Karena ini Itu berasal dari apa tuh? Lensa prosumer. Ini lensa memang bekas dari lensa prosumer. Ya, itu biasanya kamera prosum ini. Kamera prosum ya. Yeah. Kita kenal dengan macam-macam sih ya. Ada contohnya apa? Jenis lensa itu adalah lensa L8 10 ya. Apa itu Sony atau apa? Sony. Nikon. Oh, Nikon. Kalau istilahnya sih Nikon L810 itu lensa pertama saya juga, andalan saya waktu awal-awal belajar gitu. Kenapa saya senang? Karena dia sudah dipakai untuk objek-objek yang sedang ya, nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar juga. Ya, belajar mah
enak ya dipakainya. Lalu biasanya untuk kalau saya pakai lensa ini biasanya untuk motret itu tuh rubber fly tapi shoot natural ya, full body tuh, itu kurang lebihnya. Terus untuk apa aja nih? Saya pakai still life juga ya, Pin ya, still life ya kepake ya. Tuh. Lumayan kepake juga buat objek-objek kayak motret-motret biji kopi gitu, bubble ya. Kalau konsepan saya diajarnya sama guru besar saya. Contohnya udah ada ya. Nah, setelah itu untuk jenis insek yang besar atau objek yang besar itu selain insek bisa juga bunga-bunga yang agak besar ya. Jadi kalau yang pakai tadi yang lensa-lensa yang agak kecil, bunga yang kecil mini. Nah, nanti kalau yang mau agak besar seperti bunga apa namanya? Mas yang tadi. Tiger mood. Saya Gitu ya. kupu-kupu kecil hingga di atas bunga gitu ya kan. Itu kita lumayan harus pakai lensa yang agak besar. Itu lensa dari bongkaran, biasanya kita pakai lensa dari bongkaran camcorder ya Om ya? Iya. Coba dijelaskan. Bisa dari camcorder, bisa dari DSLR ya. Ini masuk. Ikut contohnya. Ya, ini salah satu lensa rakitan unggulan ya. Yang lumayan nguras kantong sebenarnya kalau mau punya kayak gini. Banyak jenis lensa yang akhirnya udah diadopsi, dibikin lens bohong, jadi lensa-lensa super ya. Di antaranya ada lensa bekas camcorder zaman dulu tuh, camcorder kuno itu yang terkenal, salah satunya lensa Betamovie atau yang disebutnya lensa BM gitu. Dan barangnya lumayan langka. Kenapa sih akhirnya ada lensa-lensa kayak gini? Gitu, karena lensa-lensa rakitan yang dari camcorder atau dari DSLR jadul ya itu punya kualitas yang jauh lebih baik dibanding lensa-lensa yang sebelumnya saya sebutin tadi. Apa sih keunggulan lensa-lensa yang X camcorder ini? Pertama, dia punya dove lebih tebal gitu. Dove itu kedalaman bidang ya, ruang fokus yang dari lensa tersebut dia lebih tebal. Kedua, detailnya lebih baik, soft tapi tetap tetap kuat walaupun soft gitu. Terus dari sisi background ya, karena di makro tuh juga suka dihitung ya backgroundnya. Dengan lensa-lensa ini kita bisa ngasilin foto dengan background yang lebih rapi ibaratnya gitu. Iya. Terus smooth juga halus backgroundnya gitu. Yang pasti lensa ini lumayan langka karena kualitas barangnya juga nggak banyak ya, karena dibuat cuma dari lensa-lensa kamera tua gitu. Lalu yang terakhir yang spesialisnya Om Ihsan nih, dia lumayan kalau kata saya sih bagus hasil ekstrimnya. Nah, gimana sih? Apa sih itu foto itu apa? Tolong dijelaskan dulu. Nah, ini yang terakhir nih. Makro ekstrim, ya ini salah satu genre yang lagi saya kembangin, yang lagi saya sukai, dan juga banyak teman-teman juga yang suka akhirnya gitu. Makro ekstrim sebenarnya ya sama aja dengan makro-makro yang ada ya, makro biasa. Nah, bedanya di ekstrim itu pertama dari lensa ya, lensanya ini biasanya dari lensa-lensa okuler gitu, lensa okuler yang dapat dari bongkaran lensa tua. Itu ada juga dari lensa-lensa yang memang dimodif sama perakit-perakit lensa itu dibikin memang untuk
lensa ekstrim. Apa sih lensa ekstrim itu? Itu lensa yang punya pembesaran jauh lebih tinggi dibanding makro biasa. Mungkin kalau makro biasa perbandingannya cukup di perbandingan 1:1. Tapi kalau lensa ekstrim ini punya pembesaran sekitar 1:2 lah. Jadi lebih besar foto yang dihasilkan. Dan punya tingkat kesulitan yang ada faktor-faktor pendukung yang harus dipenuhi dari makro ekstrim. Dari lensa juga harus punya kualitas yang baik karena dengan pembesaran yang tinggi umumnya lensa ini punya dove yang tipis, cukup tipis. Jadi teknik pengambilannya pun cukup lumayan rumit gitu. Tapi bisa kalau mau diperhatikan. Untuk sementara demikian dulu penjelasannya. Nanti akan kita kasih lihat ya untuk teman-teman gimana foto ekstrim itu sudah kita siapkan BTS-nya. Ini saya akan rangkum dulu yang tadi ya. Bahwa lensa itu ada 4 ukuran lensa untuk berbagai objek, berbagai ukuran objek yang berbeda. Contohnya kalau yang 25 mm itu kurang lebih ya seperti foto toksofora ya Om. Ada. Ya. Masih connect kok, masih connect. Jadi untuk lensa ukuran 25 mm itu contohnya kita bisa foto toksofora tuh yang ada di layar. Modelnya seperti itu. Lalu untuk lensa ukuran 35 mm sampai 45 mm itu contohnya foto Robert Fly. Robert Fly itu adalah salah satu insek favorit ya untuk para makroers gitu. Para makro lovers itu sampai kemana-mana kita ngejarnya kayak di sekitar ini ada beberapa spot yang berbeda dengan Robert Fly yang berbeda itu bikin penasaran deh. Saya juga bingung waktu pertama apaan ini pada ngejar nyamuk gitu ya. Tapi ternyata dia adalah salah satu jenis lalat ya Om. Salah satu jenis lalat. Jadi lalat itu ada yang buntet, ada yang panjang. Saya juga baru tahu macam-macam jenis lalat dan ternyata si Robert Fly ini adalah salah satu serangga favorit yang diburu oleh bukan diburu untuk maksudnya diburu fotonya dikejar gitu. Memang unik ya. Kesulitan memotret ini mungkin ya Om. Kalau menurut saya yang baru belajar ya. Lalu contoh foto dari lensa bongkaran camcorder ya dengan cakupan 50 sampai 82 mm itu ada di tadi contoh, nah itu yang ada di layar. Iya. Betul. Agak besar gitu ya. Ada yang makan, makanannya besar gitu kan. Ada yang gitu, kepik mating. Ada kepiknya itu kita butuh sayang ukurannya, cakupannya ya agak lebih besar. Lebih luas. Agak luas. Nah, terakhir lensa ekstrim yang spesialisasinya pemeriksaan tuh. Foto-fotonya coba tolong dikasih lihat Om Redian foto-foto ekstrimnya Muhammad Iksan. Nah,
Jadi dia close up ya. Foto ekstrim adalah close up ya dia. Ya, ekstrim. Frontal, biasanya frontal shoot ya, dari depan. Matanya sampai, apa tuh namanya, garis-garis mata itu apa namanya? Metrik. Nah, matriksnya itu sampai kelihatan banget. Terus label-labelnya kecil banget itu kalau dilihat ya, tapi detailnya bisa kelihatan semua. Nah ini yang capung Mbak Astri gimana? Yang fotonya itu capung sayang, itu rubber fly. Oh, rubber fly lagi makan lalat. Ya. Oh, ini Itu yang gimana caranya nih? Rubber fly. Oh iya, ini Ada, Teh Astri nanti gimana ada. caranya? Iya, ada nanti BTS-nya ada. Udah kita siapin. Karena memang banyak yang penasaran juga. Gimana sih caranya motret rubber fly sedang makan, lalu ada basah-basahnya ya. Itu gimana efek basahnya? Ada yang tanya kemarin, apakah itu inseknya mati ataukah itu di setting di sebuah studio mini gitu kan. Makanya kemarin sudah buat video BTS-nya supaya teman-teman yang mau nyoba itu bisa tahu gimana caranya. Ya, dari foto-foto ekstrim itu kalau menurut saya sampai sekarang juga masih susah ya. Itu harus nyari inseknya, bukan nyari ya, harus ketemu inseknya yang anteng. Kadang-kadang kita udah seharian penuh ya, dari pagi sampai maghrib nggak ketemu. Oh iya, satu lagi tips, gimana cara shoot insek itu kita nyari waktu-waktunya ya, waktu dia anteng, jam-jam dia anteng itu di bawah jam 7 pagi sama sore. Jam sore ya. Menjelang tidur ya. Jam-jam tidurnya dia. Kadang-kadang kalau lagi tidur itu suka ada yang bisa tuh dipindahin dulu, dipinjem dulu. Taruh di jari. Ada tuh contoh saya juga fotonya itu bisa dipinjam dulu dari foto. Jadi yang harus digarisbawahi di sini adalah ketika kita memotret insek itu banyak ya. Harus tuh. Boleh. Jadi kita hanya potret momennya aja. Udah mati gitu. Paling kita tidur dulu ya. Karena kalau lagi tidur kita lihat dulu gitu. Terus kita foto-foto abis itu taruh lagi atau misalnya lihat. Jangan sampai menyangkut gitu ya. Itu selanjutnya ya udah nggak sabar ya teman-teman pengen lihat gimana cara shootnya. Kita sudah siapkan betul BTS cara shoot insek dengan kita yang kita punya kemarin saya nah yang ada di layar ya. Itu Om Iksan lagi ngincer rubber fly sedang makan ya. Karena kalau sedang makan ya lumayan anteng, walaupun kadang loncat-loncat juga. Itu disemprot, dikasih efek anti hujan, semprotan biasa lah ya. Tapi harus bersih, nggak boleh ada bekas-bekas antiseptik atau wangian ya. Atau misalnya kita beli baru gitu. Untuk semprotan airnya, lalu kita kasih efek-efek air hujan dari agak jauh, tapi disemprotnya nggak ke mukanya langsung, jadi kayak dari jauh kayak gerimis-gerimis gitu ya Om ya. Ya gitu. Nah, setelah kira-kira biasanya kita kalau kan suka dikucek-kucek tuh matanya, biasa kita kerjasama gitu, yang mau nge-shoot sama yang semprot. Dua orang, tapi kalau berhubung ini masternya udah jagoan, jadi dia bisa sambil semprot sambil ya. Selanjutnya BTS-nya kita akan lihat. Nah itu udah dideketin inseknya, udah dikasih. Jadi kadang-kadang udah disemprot-semprot itu dia pindah-pindah. Tapi pindah-pindahnya nggak akan jauh, jadi kita deketin aja pelan-pelan gitu. Antengnya dia, ketika anteng baru kita arahkan kamera ke insek yang mau kita foto.
Kalau disemprot-semprot itu, nah itu kelihatan kan dia sedang makan, sedang anteng, lalu ada efek-efek air juga ya. Nah, seperti itu. Lalu kita posisi tangan seperti itu, jadi harus menyangga, tidak boleh menggantung untuk menghindari shaking ya Om. Iya. Coba tolong dijelaskan. Ya. Tips dan trik. Tip and trick ya, dan tricks ya. Ya pertama sih kalau buat foto makro sama aja dengan foto-foto lainnya. Pertama dari komposisi dulu. Karena komposisi berhubungan dengan cara kita mendekati objek gitu. Karena objek yang mau kita foto ini binatang hidup ya, jadi bisa kabur kapan aja. Jadi jangan panik. Kalau kita ngeliat objek yang mau kita foto, tenang aja dulu, lihat dulu di mana posisinya, mau seperti apa foto yang kita buat gitu. Jadi dimulai dengan langkah awal. Jadi kalau kita mau ngambil foto dari depan atau frontal, ya kita deketin dari depan, jangan kita deketin dari samping. Setelah di dekat objek kita baru muter-muter gitu. Makanya jadi sebelum kita retake, begitu kita lihat insect, kita harus sudah tahu dulu ya Om ya. Harus sudah tahu. Mau diapain insectnya gitu. Karena potret binatang hidup sama juga kita memanfaatkan waktu yang sedikit mungkin ya. Gitu. Momentumnya ya. Ada momentum. Makro itu kan momen ya. Bisa dibilang juga foto-foto momen ya. Makanya hindari gerakan yang berlebihan di dekat objek, itu aja. Nah, itu sedang di-shoot ya. Tangannya juga kita harus nggak boleh gantung, harus ada yang ditumpu. Biasanya numpu ke tanah, kalau dia pendek jaraknya dari tanah itu kita jari-jari kita agak numpu ke tanah. Tapi kalau misalnya agak tinggi, kita bisa gunakan lutut kita ya Om ya buat penyangga tangan kita. Gitu. Nah, seperti itu. Oke. Itu pengaruh dari Mbak Astrid dari BTS itu kan juga, lalu terakhir ada oh ya, ini kan BTS yang orang lihat ya. Orang lihat. Nah, yang kalau kita lihat dari kamera itu seperti apa sih gitu ketika si lensanya tempel ke HP kayak gini, lalu kita lihat insect itu seperti apa gitu kan. Ada yang belum tahu ya. Kalau yang untuk teman-teman yang udah biasa sih mungkin tahu kan, ada juga nih coba. Nah, BTS-nya dan seperti ini. Jadi ketika lensa itu ditempelkan ke handphone akan terlihat seperti ini. Seperti di layar. Nah, ketika mendekati objek, gimana Om? Coba dijelaskan. Ini sampai tadi aja. Ini sama seperti tadi. Oh, ya. Tuh, udah kelihatan objeknya ya. Jadi kita arahkan ke objek ya, lensa HP yang sudah kita pasang lensa, lalu jaraknya kira-kira berapa tuh Om? Kurang lebih 2 cm dari ujung lensa. 2 cm ya, dari lensa ke objek. Jadi kira-kira kalau misalnya detailnya kurang, maju dikit, mundur dikit, mundur dikit gitu kali ya. Sampai yang mau kita tampilkan detailnya apa. Contoh di rubber fly ini kebanyakan diincar matanya ya. Kalau untuk yang sendiri, ini jomblo namanya kalau kita sebut ya. Kalau yang lagi makan tadi, mungkin diarahinnya ke mata dua-duanya. Mata yang si RF udah ngambil makan. Rubber fly-nya. Tapi kalau untuk yang satu ini kita lebih detail ke matanya ya Om ya. Sampai sekarang juga saya masih sulit, saudara-saudara. Kenapa nggak bosan-bosan gitu ngejar ya? Karena susah gitu. Jadi dari 500 jepretan mungkin cuma 2 bisa kepakai. Jadi penasaran ya? Seperti itu. Oh, bikin penasaran, greget gitu ya. Itu BTS-nya kita, nah udah ke foto tuh ya si insect-nya, lalu kita apain? Nah, kita edit. Ini ada BTS
pengeditan, cara ngeditnya di Snapseed ya Om ya? Snapseed, Gunakan ya. Snapseed, coba dijelaskan. Ya. Ya. Untuk proses editing sih kalau yang biasa saya lakuin ya, pertama untuk ngerapihin komposisi dulu. Biasanya itu ada sedikit rotate atau cropping ya, tapi croppingnya juga jangan terlalu banyak karena nanti kualitas fotonya akan berkurang, akan turun kualitas fotonya. Paling kalau cropping yang saya lakuin untuk memperbaiki komposisi aja gitu. Selebihnya ya setelah komposisi tone dari warna tersebut. Jadi ingat-ingat insek apa yang kita foto, warna originalnya seperti apa gitu. Biar hasil fotonya natural ya. Kita usaha buat mengembalikan warna aslinya seperti adanya gitu. Setelah itu paling ada penajaman sedikit atau kalau perlu ditambah atau mau ada juga yang dikurangin. Terus seperti pencahayaan, brightness-nya, highlight, adalah shadow-nya. Itu paling berubah-ubah aja sesuai selera. Yang penting inti dari editing untuk makro natural gitu. Jangan editing yang berlebihan gitu. Intinya natural aja. Ya, itu cara mengeditnya seperti itu. Lalu kita lihat hasil akhirnya seperti apa. Itu yang kemarin terakhir di grup Indonesia Fotografi Family ya. Iya. Yang barusan diedit. Jadi shootnya yang tadi itu yang disemprot-semprot ya teman-teman. Sekarang shoot insek sedang makan, Robert Fly sedang makan, lalu ada efek-efek basah-basahnya gitu. Dan setelah diedit adalah seperti ini jadinya. Nah, kesulitannya kalau menurut saya lumayan, aduh, lumayan susah ya. Kurang lebihnya seperti itu. Ya. Lalu, apalagi nih yang mau ditambahin? Pembahasannya sih sudah habis. Yang mau kita perkenalkan ya, ini ibaratnya kita kan untuk yang mau pengen tahu kira kurang lebih seperti ini dari yang kita bisa jelaskan adalah seperti ini, seperti yang tadi sudah kita paparkan, kurang dan lebihnya ya. Karena kita bukan profesional, kita hanya penghobi, senang aja, terus nggak ada nggak belajar khusus gitu, nggak sekolah fotografi, jadi hanya otodidak learning by doing gitu. Sama senior ya. Jadi mohon maaf kalau ada kurang dan salah. Ceritanya gitu, cuma ngobrol-ngobrol aja, sharing apa yang kita tahu dari ya seperti itu. Iya, baik. Terima kasih banyak nih Teh Astrid nih. Makasih banyak sharingnya, pengalamannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Iya. Ini bermanfaat sekali Teh. Kita kan juga nyari tahu gimana nih caranya gitu. Teman-teman masih banyak yang pengen tahu juga gitu kan. Yeah. Di balik foto-foto yang wow-nya Teh Astrid sama Om Ihsan seperti itu. Kalau saya belum wow, Teh baru sekedar kebetulan. Udah hebat loh Teh itu. Cetar ya Teh Astrid mah. Yang penting mau belajar, mau explore gitu. Terus cari tahu kekurangan kita apa gitu. Ya, pelan-pelan kita pelajari. Dan satu lagi yang bisa saya tambahkan di sini adalah hubungannya dengan musim COVID ini ya, kita nggak bisa jalan-jalan kemana-mana, kita nggak bisa rekreasi, kita nggak bisa pergi jauh-jauh. Kalau buat saya selama ini lumayan membantu ya, lumayan membantu sekali karena kita nggak usah jauh-jauh kemana-mana ya, dengan peralatan yang sederhana aja, misalnya di halaman rumah atau halaman belakang rumah
kan ada itu kupu-kupu kecil, ada ketik-ketik, lalu ada kayak lebah-lebah kecil gitu. Terus kalau misalnya apa nih insek nih orang baru mau belajar gitu ya, ada bunga-bunga kan, bunga-bunga rumput, nah, bisa jadi semut bisa ya. Apa aja tuh semut yang lagi makanin gula gitu di meja. Nah, kemarin saya coba foto apa kopi gitu, apa aja deh bisa gitu untuk belajar gitu. Buat berguna juga buat anak-anak, bisa buat anak-anak juga bisa ya Om ya, belajar motret gitu. Tip and trick. Tip and trick. Nah, di situ ada dibahas. Nah, Oke, jadi ada tambahan lagi Om, gimana triknya? Ya, buat yang baru-baru mau belajar makro ya, karena ini saya mau share pengalaman pribadi sebenarnya. Tanpa sebelumnya sih nggak pernah belajar kemana-mana ya, cuma akhirnya trik-trik ini banyak saya terapin ke buat teman-teman yang baru belajar, yang coba tanya ke saya, gimana sih Om cara ngambil fotonya gitu. Karena kan makro lumayan ada tingkat kesulitan tersendiri ya gitu. Dibalik dari inti dari apa sih makro ada panggilan foto dari jarak dekat untuk mendapatkan detail yang tinggi, detail yang baik gitu. Tapi terkadang banyak pemain-pemain baru akhirnya cuma memerhatikan detail gitu. Ujung-ujungnya yang dia mau foto cuma yang dipikirin cuma detail aja, akhirnya detail dapat tapi komposisinya amburadul gitu ya. Gitu. Jadi kalau yang saya terapkan untuk teman-teman baru sebaiknya target utama adalah komposisi sebenarnya. Komposisi dulu diperbaikin. Jadi komposisi itu banyak hubungannya dari foto yang kita hasilkan. Di awal cara kita mendekati si objek. Gitu. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita mau ngambil foto dari samping, objeknya yang kita mau ambil itu dari posisi samping ya. Ngedeketinnya jangan dari depan gitu. Kadang banyak yang salah kayak gitu. Gitu. Setelah ngedeketin dari depan, setelah deket di objek baru muter-muter badannya. Nah itu harus dihindarin karena yang kita foto itu binatang hidup ya. Jadi kapan waktu dia bisa kabur gitu. Makanya hindari banyak gerakan di dekat objek gitu. Jadi ngedeketinnya pun sudah harus terprogram gitu. Kalau kita mau foto dari samping ya dari samping kita deketinnya. Jangan muter-muter di sekitar objek gitu. Terus kedua, point of interest dari objek ya, bisa dari matanya atau dari posisi badannya yang menarik, itu harus bisa kita angkat gitu. Nah, kenapa bukan detail di awal gitu? Karena detail itu hasil akhir gitu. Jadi nggak perlu kita pikirin detail karena semua orang main foto pasti ujung-ujungnya nyari detail gitu. Itu udah naluri gitu, bakal ke situ tujuannya. Tapi langkah-langkah sebelumnya ya itu kalau buat saya komposisi dulu. Terus kedua, cari poin terbaiknya gitu. Karena detail akan ngikut gitu. Kalau kita sudah paham dan kenal dengan alat yang kita pakai gitu. Nah, itu juga penting tuh. Satu lagi, kuasai alat. Kita harus bisa kuasai alat yang kita pakai gitu. Dari lensa, dari karakter smartphone, kamera handphone yang kita pakai karena banyak settingan yang bisa kita utak-atik. Nah, itu silahkan eksplor karena setiap perangkat punya kemampuan yang berbeda-beda gitu, nggak semuanya nggak sama gitu. Jadi kitanya pun harus benar-benar kuasai perangkat tersebut buat bisa menghasilkan foto yang bagus gitu. Kayak gitu aja. Ya, oke. Baik, mungkin selanjutnya tips and trick dari Master Extreme. Dan Om Isa kuisnya. Aja. Sinyal.
Oke, untuk Endang sepertinya audionya terganggu. Bisa diwakilkan oleh Teh Erni mungkin untuk kuisnya. Boleh kuis, boleh dari host ataupun dari Teh Astrid ataupun dari Om Iksan lah. Dikasih 2 pertanyaan Om untuk yang hadir. Iya, putus-putus. Nanti kita kasih giveaway. Ya giveaway biasa lah. Kita paling ada merchandise untuk yang hadir. Mau dikasih pertanyaan Om. Satu dari Teh Astrid, satu dari Om Iksan. Ya. Astrid. Wih. 2 pertanyaan ya. Ya, dari materi yang tadi aja. Ya, dari saya dulu ya. Oke. Ya. Oke. Apa sih yang disebut yang dimaksud dengan makro fotografi? Ayo. Nah, udah keluar tuh pertanyaannya, apa yang disebut dengan makro fotografi? Boleh dijawab melalui chat. Ya. Chat yang ada di Zoom. Apa yang dimaksud dengan makro fotografi? Ya. Ya. Oh, ada yang ngejawab ya. Kita tunggu Ada yang ngejawab nih sekitar Om. 30 detik lagi. Barangkali kayak saya suka lama mikirnya gitu. Boleh jawab? Ini dibaca chatnya. Iya, ya. Ya, Ini yang udah ada nih Om. Bu, dibaca dulu chatnya. Oh, ya. Tuh, banyak yang jawab tuh. Tuh ada banyak yang jawab nih. Banyak yang jawab. Niken to all. Makro foto jarak dekat untuk menghantarkan hasil detail. Dibaca chatnya? Kita dibaca chatnya, Om. Iya, iya. Nih ada nih. Makro fotografi merupakan foto jarak dekat untuk mendapatkan detail. Ini dari Niken. Terus ada juga siapa nih Om nih? Siapa nih yang benar? Jawaban paling atas itu dari Om Ainul Guri. Mulai dari yang pertama. Jawabannya motret benda yang kecil katanya. Terus yang kedua ada dari Firman. Foto dengan perbandingan 1:1. Kemudian dari Simbo Repot. Perbesaran gambar dengan perbandingan 1:1. Kemudian dari Vivi. Teknik memoto objek-objek yang sangat kecil katanya. Yang mana tuh Om? Oh Niken katanya. Niken, ini dari Niken. Dari Niken ini jawabannya makro fotografi merupakan foto jarak dekat untuk mendapatkan detail. Jadi menurut ada juga dari Friendly juga ada nih, mengambil foto dengan jarak yang sangat dekat untuk menampilkan detail dari objek katanya. Ada juga dari Galaxy, ini siapa ini? Galaxy Note. Foto jarak dekat untuk menghasilkan gambar yang lebih detail. Mirip-mirip nih jawabannya Om. Terus ada juga dari RRD, foto objek dengan alat bantu untuk mendapatkan detail yang baik. Terus ada juga gimana, dari Om? Anel. Gimana nih? Salah satu Om. Ayo pilih Om yang mana? Banyak yang menjawab nih Om. Kata Om Iksan lebih mendekati yang mana? Lebih mendekati ke yang benar tuh yang mana coba Om? Niken katanya jawabannya. Coba. Yaudah, Mbak Niken aja. Mbak Niken nih yang dapat nih. Ya. sudah dapat pemenang pertamanya dari Mbak Niken. Mbak Niken.
Sorry Mbak Niken ini kalau di Facebook namanya siapa ya? Saya Mbak Niken jarang siapa lihat. Facebook? Mbak Niken. Saya jarang lihat di grup nih Mbak Niken. Niken. Halo Mbak Niken. Kalau di Facebook namanya siapa ya? Karena saya jarang lihat. Oh, ini ya. Nixi. Siapa Nixi? Jadi kalau belum ada di IPF, gabung dulu ke IPF, biar nanti bisa saya lacak keberadaannya gitu. Kalau nggak ada di IPF agak susah nyarinya. Ya. Oke, berarti pemenang pertamanya dari Mbak Niken. Dengan jawaban makro fotografi merupakan foto jarak dekat untuk mendapatkan detail. Ya sebetulnya jawabannya semuanya hampir mirip-mirip. Semuanya, Ya. tapi yang paling. Niken. Ya. Bukan orang dalam kan Om? Bukan. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan kedua dari Teh Astrid lah. Pertanyaan dari saya. Fotografi family. PH. Memotret makro itu PH. tadi saya contohkan ada tiga yang saya contohkan di depan. Itu bisa motret apa aja. Baik, ini untuk pertanyaannya saya ulangi lagi ya. Untuk pemotret makro ada 3 contoh yang Mbak Astrid contohkan yang udah ada di sini. Bisa memoto apa aja gini di YouTube. Ya. Nah, benda kecilnya itu kan tadi disebutkan tuh benda kecil tuh 3 contoh aja tadi yang saya sebutin apa aja kurang lebih. Nih udah ada nih. Serangga, kupu-kupu, RF, rubberfly, toxophora, laba-laba. Ini dari Sumber Report. Ini toxophora, Serangga, benda mati dan yang kecil, ekstrim. tanaman bunga yang kecil. Dari RRD, rubberfly, toxophora, laba-laba. Terus dari Sansan, serangga, kupu-kupu, rubberfly katanya. Kita 25 itu untuk toxophora, rubberfly, ekstrim. Tiger moth. Yo, siapa lagi? Jawab aja. Untuk Mbak Niken katanya kata Mas Ian gabung di IPF dulu ya. Red berukuran kurang dari Dari Vincentius nih, memotret berukuran kurang dari 3 cm katanya jawabannya. Terus ini dari J, serangga, figur atau figur dan objek kecil lainnya. Ya siapa lagi nih yang mau jawab? Ada lagi nggak? Nggak ada lagi kayaknya ya. Teh Astrid boleh cukup kayaknya nggak ada lagi paling yang mendekati jawab. tadi yang paling mendekati tadi Penny. Siapa? Jadi Neni.
Jawabannya apa tadi ya? Ya, serangga, flora, sama benda-benda kecil. Ya, yang paling mendekati. Serangga. Dari siapa nih? Dari Fanny. Fanny, oke. Jawabannya adalah Motret makro bisa serangga, benda mati yang kecil, tanaman bunga yang kecil. Oke. Tadi kan udah kita contohin tuh, ada insek, Ya. ada flora, sama still life. Ya. Ya, oke. Ya, jadi sama tuh untuk pemenang keduanya Mbak Fanly ya. Ini juga sama, saya nggak tahu Facebooknya yang mana akunnya gitu. Nanti biar Masuk saya grup dulu ya. ya biar nggak saya sulit nyarinya, masuk dulu ke IPF aja. Gabung Ya. dulu ya, IPF ya. Indonesia apa? Fotografi family di Facebook ya. Iya. Nah, nanti kalau udah masuk baru boleh foto. colek-colek nanti admin atau moderator yang ada. ya, boleh langsung ke Om Radian Besena ya. Iya, di inbox aja. Like aja lah, inbox. Oke, berarti kuisnya untuk sesi pertama selesai. Nanti ada sesi kedua kuis. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Erni. Iya. Ya. Jadi sesi tanya jawab boleh ini. Ya. Silakan. Siapa yang mau nanya nih? Yang boleh mau nanya. Dulu tadi kayaknya di chat udah mikrofonnya. banyak yang nanya deh. Iya. Bisa dari chat, bisa juga dari video ya. Videonya dinyalain, mic-nya juga dinyalain. Oh, boleh. Oke, dari chat aja dulu Teh. Karena tadi di atas chat, sudah banyak yang nanya ya. Iya, tadi saya lihat udah banyak. Ini nih dari Rizka Rahayu. Minta tips dan trik buat foto makro koin dong, katanya. Buat koin biar nggak efek. shiny. Soalnya kalau nggak pakai light kan kurang jelas katanya. Iya. Tapi pas pakai light jadi shiny banget. Jadi gimana nih? Boleh dijelasin dulu. Koin biar nggak terlalu terang, kan dia mantul cahaya ya. Kalau mau koin dia mantul cahaya. Kalau nggak pakai cahaya jadi kalau kurang. nggak pakai cahaya gelap, detailnya nggak kelihatan. Sementara kalau pakai cahaya malah ngebalik cahayanya gitu. Boleh dijelasin Om? Astrid boleh. Ini pertanyaannya mau ditampung dulu atau gimana nih? Langsung dijawab apa ditampung? Langsung jawaban. Itu gimana? lagi dijawab. Lagi dijawab, katanya langsung aja dijawab. Oh, boleh. Jadi Om Iksan kayaknya mikrofonnya belum nyala deh. Oh, mikrofonnya gitu. Ya, tes. Udah belum? Udah. Ada. Udah ya? Oke. Oke, untuk foto-foto koin ya sebaiknya di menggunakan lighting sebenarnya bisa dari bantuan atau bisa dari lighting alami juga bisa. Misalkan manfaatin aja jendela rumah atau pintu gitu. Kita fotonya di balik pintu gitu. Jadi biar nggak dapetin efek-efek rim light ya, cahaya-cahaya dari samping gitu. Jadi biar si koin nggak mantulin cahaya yang berlebihan gitu. Terus kedua, di tap aja di layar handphonenya pas kita mau foto, terus exposure-nya diturunin sedikit. Biar nggak berlebihan cahaya ya. Ya itu aja sih. Jadi cahayanya jangan langsung ke arah koin. Iya gimana? Iya gimana? Saudara Rizka sudah jelas gimana? Sip. Oke, lanjut ya.
Ya. Pertanyaan berikutnya. Nih, dari Om Aidul Buri nih. Mau tanya, di layar tadi saya seperti melihat foto strawberry yang di sekelilingnya kayak ada apa? Gelembung. Ada gelembung katanya di itu BTS. BTS-nya gimana ya? Gitu katanya. Itu kan salah satu bidang yang tadi saya sebut istilah makrofotografi, itu di konsep ya. Nah, BTS-nya adalah potongan buah atau buah utuh stroberi itu kita masukkan ke dalam air soda sama wadahnya bisa akuarium yang buat ikan cupang itu tuh yang dari akrilik ya, bukan dari kaca, itu akan lebih bening. Terus dikasih lighting samping kiri kanan ya Om Sipin ya, belakangnya kasih lighting nggak sih? Kalau buat buah belakangnya perlu lighting nggak yang strawberry ini? Kiri kanan atas ya yang buah strawberry. Kiri kanan atas ya, diarah-arahin aja deh, jadi si cahayanya sampai ngumpul ke buah stroberinya itu. Jadi nanti pas di foto akan kelihatan si gelembung-gelembungnya lah. Satu lagi BTS-nya adalah dasar akuariumnya itu kita kasih background-nya background warna hitam. Jadi akan lebih kelihatan menampilkan gambar-gambar gelembung sodanya nanti akan lebih terlihat. Gimana Om Ainul Buri? Sudah jelas. Sip. Ya, baik. Selanjutnya, ini dari pertanyaannya dari gimana kira-kira ada yang mau ditambahkan lagi? Lanjut ya. Kalau nggak ada akuarium, saya biasanya pakai gelas yang kotak. Yang agak kotak. Oh gitu. Kalau yang gelas bulat gimana tuh Teh Astrid? Boleh nggak Kak? Kalau misalnya gelas bulat? Ini ada yang nanya lagi nih, gimana bisa biar ada gelembungnya pakai apa katanya? Ini udah pakai soda ya. Sudah dijelasin tadi sama Mbak Asta. Soda. Ada pertanyaan lagi nggak? Mau tanya dong, boleh? Boleh. Siapa nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya menyiasati dalam suasana yang mendung, nggak ada cahaya, kemudian saya nggak punya microflashing. Sementara kalau saya mengandalkan dari cahaya cellphone itu hasilnya tidak maksimal, bisa jadi shiny atau jadi terlalu ini ya, jadi terlalu terang gitu. Oke, Simbok ini kayaknya pakai 2 device ya Mbak, live-nya. Tapi yang satu saya off kok. Silent ya? Iya. Ya. Feedback soalnya. Oke, pertanyaannya sepertinya kurang jelas tadi. Oke. Ya. Masih echo nggak? Nggak ya? Udah enggak. Udah. Dalam kondisi di luar cuaca mendung, jadi cahayanya nggak cukup maksimal ya. Kemudian saya nggak punya micro flash ring. Kalau saya mengandalkan cahaya dari cellphone itu bisa jadi terlalu, hasilnya itu nggak maksimal, jadi terlalu terang sehingga nggak kelihatan detail dari apa yang saya inginkan. Jadi untuk menyiasatinya gimana? Maaf, tolong diulang tadi sinyalnya kita agak hilang. Ulang lagi ya? Iya, diulang lagi. Sinyalnya hilang barusan. Halo? Iya. Kedengeran nggak? Ya, kedengeran. Oke.
dalam kondisi cuaca yang mendung, Ya. saya nggak punya flash ring, flashlight. Kalau untuk mengandalkan cahaya flash dari telepon, hasilnya itu jadi terlalu shiny seperti pakai ISO yang tinggi gitu, sehingga detail dari objeknya malah hilang. Ingin detail. Ya, gimana menyiasati cahayanya dari sumber cahaya yang saya inginkan tuh dari gimana caranya? Coba dijawab Om. Untuk pencahayaan, kalau lagi mendung ya, nggak punya ring light. Yes. Ya, kalau dalam posisi yang mendung ya, tambah reflektor aja. Yang saya bilang tadi kan itu juga banyak ya, gampang didapat. Cari aja bungkus-bungkus ciki bekas, atau kalau mau yang bagusan pakai apa, bisa pakai kertas timahnya rokok atau aluminium foil, itu ditempel di karton atau di kardus gitu. Taruh di bawah aja, di bawah si objek. Reflektornya. Ya enggak, taruh aja di bawah si objek reflektornya. Karena kalau dalam posisi mendung pun di bagian atas tetap sinarnya cukup ya. Paling yang kurang cuma di bagian bawah si objek aja. Kalau ditambah reflektor aja. Oke, begitu ya. Oke. Iya. Terima kasih ya, Mas. Nanti dicoba deh. Iya. Udah jelas ya untuk Mbak Simbo ya. Untuk penjelasannya. Mau dong tanya dong. Boleh. Boleh, Mbak Erna. Ya, yang apa namanya? Aku jadi baru mulai makroan ini baru bulanan ya. Jadi yang paling terasa hambatannya itu tremor berat. Tremornya berat. Apalagi kayaknya aku dapat lensa dari Om Iksan deh. Kayaknya ya lensanya itu yang dari Om Iksan, tapi yang yang ngirimin aku via Mbak Sepriana. Yang ke Pekanbaru, Om. Nah, jadi tuh aku pakai lensa yang kecil banget, bisa nangkepnya itu yang seukuran semut sama nyamuk. Jadi itu bener-bener susah banget ngambilnya. Ya, mungkin karena itu kecil itu banget ya. Ekstrim, ya. Mungkin lensa ekstrim kali itu, Mbak. Jadi kayaknya kalau buat pemula, terus terang aja itu tremor banget, karena itu bendanya kecil banget. Yang bisa ditangkap sama lensa segitu kayak yang cuma bisa untuk nyamuk, semut yang segitu aja. Kalau untuk belalang nggak bisa. Apalagi untuk capung ya. Kalau capung paling dapat matanya aja. Jadi untuk tremornya ini gimana nih? Checkingnya ya, tremornya. Caranya gimana katanya Om? Tadi udah dijelasin ya? Teknik tremor ya. Tremor sebenarnya saya pun karena masih kita tremor. Kan nggak selalu dapat tumpuan, kan. Ya itu yang satu masalah ya kalau buat itu. Ya cari nyamannya aja. Kadang gini, saya pun kalau untuk ekstrim ya nggak semua objek akan saya foto gitu, karena ya lihat kondisi, terus juga balik lagi ke kemampuan kita, seberapa besar kita bisa menahan tremor tersebut. Jadi baru on lagi nih. Maaf, sinyalnya. Halo. Oh, tes. Ya, tes. halo. Iya. Ya, ada Om, ada. Maaf, sinyalnya loncat-loncat. Dilanjut Om. Oke, lanjut. Lanjut.
Gimana cara mengatasi tremornya atau shakingnya Om katanya Om? Oh, yang pertama sih kalau biasa ya dilakukan sama teman-teman makro, termasuk saya juga, tahan apes pas mau ambil shoot. Dan itu kita ambil momentum pas shaking itu hilang. Gitu, paling tahan apes. Terus latihan apa? Solusinya itu. Latihan pernapasan ya? Iya. Makanya kalau Ilmu yang lahiran ya, tahan apa? kalau yang agak gemuk, Ya, tahan apa? kadang-kadang mau ngambil foto-foto yang ada di bawah objeknya itu mereka pada berat gitu, pada kecapean soalnya Termasuk karena saya. Termasuk saya. Jadi cari posisi aman. Posisi aman benar. Ya, paling triknya itu ya, kita cari sanggaan. Misalnya kalau seperti tadi yang saya bilang, kalau inseknya ada ke tanah, Allah Akbar. Kita Usahakan dari tumpuan gitu ya. Iya, benar. Bisa dari ke tanah atau ke apa tadi? Lutut ya. Jadi siku kita tuh nempel ke lutut. Iya. Atau Gitu, misalnya ada bayangkan. dahan di sebelah inseknya ada dahan yang agak-agak besar gitu, biasanya saya suka numpuk ke situ. Tapi itu juga durasi. Harus banyak latihan. Nanti deh usahain latihan pernapasan, siapa tahu jadi kurus. Coba terus. Sekalian diet ya. Ya, dilanjut. Oke, lanjut. Masih ada pertanyaan lagi nggak ini? Nanya Mas boleh? Iya. Iya. Boleh Om. Iya, silakan. Mas Anel Asmara ya? Gini Om, kalau semisal nih, sekarang kan fitur kamera handphone udah ada yang kamera makro nih. Apakah kita masih perlu pakai kamera lesbong? Seperti itu sih Om. Nah, balik lagi itu tergantung kebutuhan ya. Tergantung kebutuhan. Karena secanggih-canggihnya kamera bawaan tuh yang udah ada lensa makro, tetap tidak sebaik kita menggunakan lensa tambahan gitu. Misalkan gitu. Untuk detail iyalah saya pernah coba ya pakai punya teman yang kamera tambahan lensa makronya pakai P30 Pro. Mungkin karena memang kameranya juga kamera Sultan ya, handphone Sultan. Tanpa lensa pun ya dia bisa menghasilkan detail yang bagus ya. Tapi di satu sisi background-nya juga tampil gitu. Jadi acak-adut fotonya. Itu kenapa kita harus lensbong? Karena lensbong bisa meminimalisir background yang berlebihan gitu. Jadi bisa bikin background dengan tampilan yang lebih soft gitu. Oke, gimana? Om Anel. Karena kalau udah dengan lensbong ya kita tetap pakai kamera utama untuk makro gitu. Oke. Walaupun istilahnya, walaupun kameranya itu pun ke Leica apa? Ya Leica misalnya. Pakai Leica kan dia, bawaannya kan dari Leica itu kan, yang untuk Huawei. Itu kok masih tetap kurang juga Om ya? Tetap saya pilih pakai lensbong. Oh gitu. Tetap pilih pakai lensbong. Lebih enak Mas. Ada yang bisa ya, tapi kurang detail mungkin ya. Nah, detailnya bagus. Detail tapi backgroundnya. Dove-nya mungkin Om ya, Dove-nya masih Ya, bagusan. Dove-nya enak Om, walaupun pakai kamera bawaan juga Dove-nya bagus ya. Cuman masalahnya di background aja. Jadi background-nya dia itu bokehnya apa ya kebatas aja. Beda sama lensa makro kan background-nya bisa gradasi ya. Iya. Nggak tampil gitu loh. Jadi gambar itu nggak bertumpuk-tumpuk gitu. Karena kenapa harus lensbong? Karena makro itu bagian objek kecil ya. Jadi kalau bisa dalam satu frame itu tidak terlalu banyak objek yang mengganggu. Gitu. Iya, jadi fokus ke objek utama aja gitu. Objek utama, benar. Masih ada pertanyaan Mas Anel? Terima kasih Mas, sudah cukup. Ya. Lanjut lagi, yang lain. Lanjut. Boleh tanya? Boleh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Mas Mas Purnomo Hadi nih. Ya, buat Mas Iksan dan Mbak Astrid, sedikit sebenarnya saya mau tanyakan hal-hal tersulit selama awal-awal sebelum terjun ke fotografi makro itu apa saja? Sudah itu aja mungkin. Terima kasih. Apa ya sulitnya? Pertanyaan dari Purnomo Hadi. Hampir dibilang sih nggak ada ya, karena kalau yang saya pribadi ya, karena dari sebelumnya juga sudah main foto ya, udah pernah belajar juga walaupun otodidak gitu. Dan pas kita pindah ke genre makro paling ya berusaha ngebuka jalur aja, di mana teman-teman yang biasa ngumpul buat main makro paling kesulitannya itu aja sih paling gitu. Tapi kalau secara teknis ya tinggal penyesuaian aja waktu itu. Mungkin Teh Astrid bisa tambahin awal-awal kesulitan bermain makro apa? Awal kesulitan foto makro. Kalau buat saya itu ngejar-ngejar serangganya. Karena nggak tahu gerakan saya kurang luas kali ya. Jadi seringnya kalau serangga pas deketin kabur, boro-boro mau dijepret gitu ya. Yang ada blur gitu. Ya, itu aja sih. Tapi ketika pas kita dapat yang serangganya anteng, terus melatih juga buat saya tenang gitu ya. Jadi kadang gini, insek yang dicari udah ada, seneng gitu kita, saking excitednya jadi gerakannya gerusak-gerusuk gitu. Nah itu bikin inseknya kabur gitu. Sama yang tadi Mbak saya artinya mungkin di foto still life dulu ya, kayak kemarin banyak-banyak motret kayak biji kopi atau babel-babel itu, bulu ayam kayak gitu. Melatih fokus dulu ya, susah fokus. Istilahnya apa ya? Soft fokus. Tapi begitu kita bisa dapat hasil yang detail, nggak shaking, nggak blur, itu luar biasa kepuasan. Jadi banyak-banyak latihan deh. Jadi latihannya dari yang benda mati dulu ya, Teh Astrid gitu ya? Yang tidak bergerak dulu kalau saya. Gitu. Apalagi kalau inseknya kecil-kecil gitu, kadang-kadang sulit juga karena saya amat. Gimana Om Purnomo Hadi? Masih ada pertanyaan lagi nggak? Sudah cukup puas dengan penjelasan dari Mas Iksan sama Mbak Astrid. Sama-sama Mas. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Halo, nanya dong. Bisa nanya. Halo. Ya, halo. Boleh. Halo, bisa nanya? Boleh. Ya, silakan. Dari siapa nih? Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Fenly. Oh, Fenly. Iya, saya dari komunitas MPM atau Makropon Manado, Sulawesi Utara. Kebetulan Mbak Astrid ada sama kita, sudah kenal. Yang iya, Makropon Mbak Astrid. Iya, Manado. Iya. Bertatap muka juga ya. Iya, Mbak. Gimana Om? Kalau untuk konsep backgroundnya hitam di luar ruangan bisa nggak? Kalau bisa, gimana triknya deh? Tuh, untuk background yang hitam, tapi di luar ruangan pada saat siang. Pada saat siang untuk mendapatkan background hitam bisa di belakang objeknya kita taruh sesuatu yang berwarna hitam, biasanya kain hitam, karton hitam, pokoknya jangan yang silau ya, yang warnanya atau
Kadang-kadang suka kita suruh temen kita yang pakai baju hitam berdiri di belakang objeknya. Lalu nanti editannya bisa kita gelap-gelap. Makanya kalau emak sering kita pakai warna hitam, lumayan bisa dipakai buat background gitu. Tapi tambahannya biasanya kalau warna hitam itu kita harus pakai lighting tambahan supaya mendapatkan warna background hitam di siang hari ya. Harus pakai lighting tambahan seperti yang saya bilang tadi. Seperti atau lighting apa aja. Hasilnya dia akan lebih fokus ke objeknya sehingga otomatis background-nya akan berwarna gelap. Walaupun nggak pakai background juga kadang-kadang kalau walaupun nggak pakai background hitam, tapi kalau misalnya belakangnya gelap itu, kalau kita pakai lighting tambah seperti ini, otomatis background-nya gelap. Seperti contoh Robert Fly yang habis tadi di bawah pohon kayak pohon bambu gitu kan gelap. Jadi otomatis background-nya udah pasti gelap. Sip. Gimana Om Penli? Masih ada? Makasih Mbak Astrid. Terima kasih sudah menyaksikan. Iya, oke. Bertemu lagi. Ada lagi yang mau bertanya? Ini di chat juga ada beberapa pertanyaan sih. Bisa nggak Mas dari HP plus lens bom foto tetesan air katanya? Oh bisa. Ya bisa banget. Bisa banget itu. Bisa banget. Droplet tetesan air embun yang di daun-daunan ataupun yang kita buat dari cairan campuran CMC atau pengental cairan. Oke, Mas Firman berarti jawabannya bisa, katanya bisa banget. Tips and triknya nanti bisa japri ke Mbak Astrid atau ke Om Iksan. Kemudian dari chat juga ini dari Mas Ade Nugroho, sepertinya sih cuma pakai nama samaran. Om idola IPF. Kang Ade, apa kabar Kang Ade? Pertanyaannya kalau pakai HP apa ada tekniknya buat stacking? Stacking, aduh, Om Iksan aja deh yang jawab. Stacking ya sebenarnya sama aja sih sama dengan pengambilan foto biasa ya. Cuma kalau stacking ya kalau di handphonenya nggak ada mode pro, di lock fokus aja gitu. Lock fokus, tempelin di rel, ya tinggal maju mundur relnya aja, gitu aja. Intinya fokus ya, yang harus di lock sama EP ya. Itu aja sih. Oke Om. Sip. Ntar, ini Om Ainul Guri kayaknya dari tadi nanya nih, belum terjawab. Untuk pakai HP biar detailnya sudah kena minimal, pakai kamera berapa MP? Saya ada 12 MP, kira-kira cukup apa belum? Terima kasih. Oh ya. Kamera HP. Kamera 12 MP sudah cukup ya, karena di awal-awal makropon fotografi itu ada, itu di zaman-zaman kamera yang masih menggunakan HP resolusi 5 MP ya. 5 MP, 8 itu kan tahun-tahun 2014 atau 2016 lah kalau nggak salah. Di awal. Jadi kalau udah pakai handphone sekarang ya sudah pasti bisa, bagus. Jadi 12 MP udah cukup banget ya? Cukup. Iya. Cukup banget. Kamera HP. Ada pertanyaan lagi nih Om. Masih ada pertanyaannya nih dari Om Firman. Ya. Ada gak kakak contoh foto stackingnya katanya? Oh, kalau untuk stacking, kebetulan saya belum memainkan ke arah situ ya, karena
masih senang dengan insek-insek yang natural gitu, karena kan kalau stacking itu kan foto-foto konsep ya. Dan kebanyakan sih yang difoto itu insek-insek mati. Sudah mati. Insek mati. Iya. Oke. Lanjut lagi ke pertanyaan lainnya. Ini ada dari apa nih? Udah kayaknya ya Om ya. Iya. Halo. 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 Ya, bisa bertanya. Saya Sansan. Terima kasih atas waktu. Ya, halo. Saya dari Bulungan, Kalimantan Utara. Tadi kan Mas Iksan memperagain ada videonya itu yang makro pakai lighting di tempat terbuka. Iya. Nah, dan kita tahu sinar cahaya sudah cukup kuat, terus ditambah lighting, gimana triknya supaya hasil fotonya jadi tidak terlalu over? Terima kasih. Iya. Tadi video BTS yang di-share itu kan ekstrim ya, foto-foto ekstrim gitu. Jadi kenapa akhirnya tidak menimbulkan efek-efek yang overlight di foto tersebut, nggak overbright gitu ya. Karena lightingnya pun memang dibuat khusus untuk foto-foto ekstrim gitu. Jadi walaupun cukup terang, mungkin bisa dibilang sangat terang, tapi sinar yang keluar dari diffuser tersebut sangat rata gitu, rata ke seluruh objek. Jadi tidak bikin objek jadi silo juga gitu. Karena kan sensor handphone juga sudah bisa membaca, sudah cukup canggih. Jadi Mas Iksan, kalau lighting itu tidak mesti harus digunakan untuk mendapatkan detail atau harus digunakan? Tergantung, balik lagi ke tergantung selera ya. Kalau memang kita suka dengan foto-foto yang sedikit lebih terang, menampilkan objek yang lebih menonjol, sebaiknya lighting itu dibutuhkan. Kita dengan lighting natural, ya bisa aja tetap menghasilkan detail yang baik gitu. Oh ya, terima kasih penjelasannya Mas. Ya, sama-sama. Oke. Boleh lanjut ya. Ya, lanjut lagi karena sudah cukup malam. Kita lanjut ke sesi kuis yang kedua. Untuk kuis yang kedua ini mungkin bisa dari Mbak Endang yang ngasih pertanyaan atau dari Teh Erni. Silakan Teh, 2 pertanyaan. Nanti pertanyaan terakhir dari saya lah. Boleh. Ya. Boleh. Ini pertanyaannya, ada berapa ukuran lensa untuk makro fotografi ini? Ukuran lensa ya, ada berapa ukuran lensa? Ada berapa atau mungkin sebutkan berapa ukuran lensa ya? Ya. Iya. Sebutkan berapa ukuran lensa yang digunakan untuk makro fotografi ini. Iya. Kuis. Akan dijawab via chat. Boleh. Oke, chat nih ada yang udah jawab nih. 4 katanya ada 4, ekstrim 25, 35 sampai 45. Terus ada Sansan 25, 35, 45 katanya. Ada lagi nggak? Ada tuh dari Simbo. Dari Simbo 25 mm untuk toxophora katanya 25 mm sampai 45 mm untuk rubberfly, lensbomb dan ekstrim. Ada lagi nggak? Ada 4 nih dari siapa nih? Jawabannya ini ada 4, 25 mm, 35 sampai 45 mm, 50 sampai 80 mm. Dari Yola juga ada 25 mm.
35 sampai 45. Ayo boleh ada lagi yang mau jawab? Dari Penli. Dari Om Penli ini level 12, 18, 24 ekstrim ya katanya. Ada lagi balik Mbak Yola 25 mm, 35 sampai 45, 50 sampai 80 ekstrim. Ya. Cukup ya? Cukup, silakan dipilih Teh Erni. Mungkin yang lebih ininya, yang ini siapa sih Om yang Galaxy Note 9 ini siapa? Nah, iya, nggak tahu tuh. Namanya nggak ada nih. Nah, coba Om Galaxy Note 9 ditulis namanya. Namanya Ana. Mbak Ana ini Mbak Ana. Ana Teori ini ya Mbak? Udah masuk ke IPF belum? Oh, Ana Gusti. Oke. Jadi yang dipilih jawaban dari Mbak Ana Gusti ya? Oke. Mbak Ana Gusti. Jawabannya katanya ada 4, 25, 35, 45, 50, 80. Sampai 80. Berarti 3 dong? Ini lebih, 3 ini lebih mendekati lah. Ini yang lebih mendekati Om. Oke. Jadi selamat untuk Mbak Ana. Mbak Ana Gusti ya. Nah, Mbak Ana Gusti nanti bisa, ini juga saya belum pernah lihat di IPF kayaknya. Jadi nanti bisa gabung dulu ke IPF. Kemudian japri aja ke saya via inbox messenger boleh. Iya. Untuk klaim hadiahnya ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke pertanyaan terakhir dari saya. Ini gampang aja. Tema di IPF untuk minggu ini itu apa? Silakan dijawab lewat chat. Mudah sekali ini. Ayo Nah, cepat. di grup IPF untuk minggu ini temanya apa? Oke. Udah dijawab. Nih, ada yang makro dari Om Sansan. Nomo Hadi juga insek. Oh, kirain. Makropon fotografi insek. Banyak nih yang jawab nih. Udah Om? Ya, oke. Supaya fair, saya pilih jawaban yang pertama benar aja. Jawaban dari Om Purnomo Hadi, temanya insek atau serangga. Selamat Mas Purnomo Hadi. Nanti boleh japri ke saya biar saya ingat gitu ya. Kadang-kadang lupa juga. Karena nggak punya notulen. Ya, berarti untuk malam ini sesi live tutorial mengenai makro fotografi dari Mas Muhammad Iksan dan juga Mbak Astrid sudah selesai. Sebelum ditutup, saya mau mengingatkan barangkali ada yang butuh sertifikat elektronik mengenai pelatihan lah ya, ini bisa kita sebut pelatihan atau tutorial. Silakan diketik nama aslinya siapa di chat. Iya, makasih Mbak. Ya. Kemudian ingatkan saya di grup juga atau melalui Japri Messenger untuk ngambil sertifikat elektroniknya. Itu aja. Ingat lagi ya. Ya, sebelum ditutup sama host, saya ucapkan terima kasih dulu untuk semua pihak yang terlibat, terutama dari Teh Astrid dan juga Om Muhammad Iksan. Sudah banyak memberikan pencerahan hari ini mengenai makrofotografi. Juga untuk semua yang hadir,
sudah turut berpartisipasi, untuk Teh Endang, untuk Teh Erni sudah membantu sebagai host, dan juga ya. Jadi dipantau terus di grup IPM, kita akan ada tema-tema menarik selanjutnya, bisa sebagai sarana kita untuk mempelajari fotografi ya. Oke, silakan ditutup untuk host Teh Erni atau Teh Endang. Ya, baik. Ini terima kasih banyak untuk semua yang hadir ya di sini, meluangkan waktunya belajar bareng sama Teh Astrid sama Om Ihsan. Terima kasih banyak juga Radiani adminnya telah memberikan wadah gitu untuk kita bisa tatap muka langsung, bisa diskusi langsung. Terima kasih banyak. Untuk itu cukup sekian saja dari kami. Saya mewakili IPF. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Selamat malam.